Halo, selamat datang di Pak Guru Rizky Mathematics Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bertemu lagi dengan saya Pak Guru Rizky. Oke, pada kesempatan ini kita akan pelajari materi matematika peminatan yang ada di kelas 11 nih. Nah, materinya itu mengenai polinomial. Polinomial atau disebut sebagai suku banyak ya. Artinya di sini memuat beberapa suku dan ada istilah yaitu derajat. Nah, derajat itu pangkat tertinggi dari polinomial. Polinomial itu sendiri berbentuk kita misalkan polinomial px itu sama dengan a n x pangkat n ditambah a n min 1 x pangkat n min 1 ditambah a n min 2 x pangkat n min 2 sampai selanjutnya sampai ke a0. Jadi artinya ini memiliki banyak suku, makanya disebut suku banyak atau polinomial. Derajat suku banyak dalam X dinyatakan oleh pangkat tertinggi yaitu dari n-nya sendiri. N-nya di sini untuk n anggota bilangan caca ya. Berarti kalau n-nya bilangan caca bisa dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai selanjutnya begitu. Kemudian n di sini sebagai derajat. Derajat itu pangkat tertinggi dari polinomialnya. Dan variabelnya memuat x dari x pangkat n, kemudian x pangkat n min 1, x pangkat n min 2 sampai ke x pangkat 0. Kemudian ada koefisien. Koefisien di sini yang dimaksud adalah ada an. An itu adalah koefisien dari x pangkat n. Kemudian an min 1 dia koefisien dari x pangkat n min 1. Dan selanjutnya kemudian ada a0. A0 ini disebut sebagai suku tetap, nah, yaitu atau konstanta, karena x-nya itu berderajat pangkat 0 begitu ya. Oke, materi selanjutnya kita bahas mengenai kesamaan polinom. Jadi di matematika itu ada persamaan dan ada kesamaan. Nah, perbedaannya antara persamaan dan kesamaan, kalau persamaan itu kalimat terbuka, artinya dia masih belum tentu nilai kebenarannya benar atau salahnya dari suatu pernyataan. Sedangkan kalau kesamaan itu kalimat tertutup yang pasti nilai kebenarannya benar atau salahnya gitu. Jadi misalkan kalau di kesamaan 5 tambah 2 sama dengan 7. Nah, ini adalah kesamaan karena dia udah pasti pernyataan ini bernilai benar kan ya, kalau 5 tambah 2 sama dengan 7. Tetapi kalau di persamaan katakanlah x tambah 2 sama dengan 7. Nah, nilai x-nya itu belum tentu berapa supaya bernilai pernyataan ini benar gitu. Jadi x-nya kan bisa 5 kalau dia benar, tapi x-nya bisa berapapun kalau dia salah gitu. Ada dua polinomial dikatakan sama, memuat misalkan yang pertama ada polinomial a n x pangkat n ditambah a n min 1 x pangkat n min 1 tambah sekian sampai ke A0 sama dengan misal dari persamaan yang lain bn x pangkat n ditambah bn min 1 x pangkat n min 1 sampai ke b pangkat b0 gitu. Oke. Nah, di sini memuat dua kesamaan polinomial. Kalau kita lihat ruas kiri dan ruas kanan, jadi an itu sama dengan bn gitu. Kemudian an min 1 itu sama dengan bn min 1. Jadi antar koefisiennya itu sesuai dengan x pangkat berapanya bernilai sama. Jadi sampai ke A0 itu juga B0 gitu ya. Dalam menyelesaikan soal-soalnya kita lihat contoh sebagai berikut. Contoh soal pertama kita akan bahas tentang kesamaan polinom. Oke, semuanya kita bahas soal nomor 1 ini berkaitan tentang kesamaan polinom. Nah, di soal nomor 1 ini ada kesamaan dua polinomial, ruas kiri dan ruas kanan. Kalau ruas kiri kalau kita perhatikan dia sudah dalam bentuk polinomial ya, dari derajat pangkat 2 kemudian pangkat 1 sampai pangkat 0, dan yang penyebutnya pun sama dari pangkat 3 sampai ke pangkat 1. Oke, nah ruas kanan ini belum sederhana. Nah, yang ditanyakan itu tentukan nilai 2a tambah b min c. Tadi konsep di kesamaan polinom kita sederhanakan ruas kiri dan ruas kanan masing-masing sehingga bentuknya sama dan koefisien antar x pangkat n itu sama dengan koefisien dengan x pangkat n di ruas lainnya. Pangkat n-1 juga sama dengan koefisien x pangkat n-1 di ruas lainnya. Sehingga kita sederhanakan ruas kanan. Jadi ruas kiri kita tulis lagi 6x kuadrat min x min 3 per x pangkat 3 min x. Tuh. Kalau ruas kanannya kita sederhanakan. Nah, penyebutnya kita kalikan kan. Berarti x min 1 kali x plus 1 kali dengan x. Nah,
Kalau penyebut x min 1, x plus 1 kali x dibagi x min 1 itu kan tinggal x plus 1 kali x ya, sehingga ini dikali dengan pembilangnya a kali x plus 1 kali x, ditambah yang b nya x min 1 kali x plus 1 kali x dibagi x plus 1, berarti b nya dikalinya dengan selain penyebut dianya begitu ya, jadi b nya itu kali dengan x min 1 dan x, kita tulis b kali x min 1 kali x. Nah untuk yang c nya ini, kalau penyebut x min 1 sampai x ini dibagi dengan x, berarti c nya itu dikalinya dengan x min 1 dengan x plus 1 ya. Jadi kita tulis c x min 1 kali x plus 1. Oke, nah setelah itu kita sederhanakan lagi. Penyebutnya kalau kita kalikan itu akan sama dengan penyebut yang di ruas kiri, sehingga kita tulis langsung penyebut yang ruas kanannya jadi x pangkat 3 min x ya. Bisa dipahami ya. Ini kita kalikan ya, ini kalikan, kemudian ini juga sama. Jadi a kali x lagi jadi ax kuadrat, kemudian a kali 1 kali x plus ax, dan yang b kali x berarti plus bx kuadrat, b kali min 1 kali x berarti min bx. Nah yang c ini kan bentuknya kalau x min 1 kali x plus 1 itu x kuadrat min 1 ya, berarti kalau misalnya c dikali x kuadrat min 1, jadi c kali x kuadrat itu cx kuadrat, c kali min 1 min c gitu ya. Kalau yang x pangkat 2 berarti gabungkan dengan x pangkat 2 mana aja. Ini ya ada ax pangkat 2, bx pangkat 2, dan cx pangkat 2. Berarti kita bisa tulis seperti ini. A tambah b tambah c. Oke, a tambah b tambah c, dia koefisien dari x pangkat 2. Nah kemudian setelah x pangkat 2, x pangkat 1 ada ax dan ada min bx. Berarti kita tulis a min b kali x gitu. Konstantanya hanya min c aja, min c gitu. Ini per x pangkat 3 min x. Nah kalau kita lihat dengan ruas kiri lagi, ruas kirinya itu kan ada 6x kuadrat min x min 3 per x pangkat 3 min x. Nah, jadi di sini kita samakan untuk koefisien x kuadrat itu 6 itu akan sama dengan a tambah b tambah c gitu ya. Jadi di sini kita buat persamaan a tambah b tambah c itu sama dengan 6. Nah persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua ini a min b itu sama dengan min 1 ya, karena koefisien x di ruas kiri min 1. Jadi di sini a min b itu sama dengan min 1, dan yang min c ini sama dengan min 3. Min c itu sama dengan min 3. Nah dari tiga persamaan ini kita cari a, b, dan c nya gitu ya. Nah setelah kita menemukan persamaannya itu ada a tambah b tambah c sama dengan 6, kemudian a min b sama dengan min 1, dan min c sama dengan min 3. Kita cari unsur a nya berapa, b nya berapa, dan c nya berapa. Ya ini c nya udah terlihat ya. Berarti kalau min c sama dengan min 3, maka c nya itu sama dengan 3. Nah c nya 3, c nya kita substitusi ke persamaan 1, sehingga jadi a tambah b tambah 3 sama dengan 6. Maka a tambah b nya itu sama dengan 6 kurangi 3 berapa? 3 ya. Nah ini persamaan. Nah setelah itu yang ini ada persamaan 2 nih, ada a min b sama dengan min 1. Nah berarti kita bisa eliminasi untuk mencari a dan b nya dengan persamaan kedua. Jadi di situ ada a plus b sama dengan 3, dan persamaan 2 itu ada a min b sama dengan min 1. Kita eliminasi aja. Baik, kalau dikurang yang habis yang a nya kan ya, a nya habis, kemudian b dikurangi min b jadi 2b, 3 dikurangi min 1 jadi 3 tambah 1 itu 4. Maka b nya berapa? 4 bagi 2, berarti b nya 2. Nah b nya 2, c nya 3, kita nyari a nya. A nya boleh dimasukkan ke persamaan ini ya. Jadi a tambah b sama dengan 3, b nya ganti oleh 2. A tambah 2 sama dengan 3, maka a nya sama dengan 3 kurangi 2 berapa? A nya 1 ya. Oke, a nya 1, b nya 2, dan c nya 3. Yang ditanyakan itu 2a tambah b min c, sehingga ini sama dengan 2 kali 1 kemudian tambah 2 kemudian dikurangi 3 berapa? Ini 2 tambah 2 4, 4 kurangi 3 1. Jadi jawabannya 1. Oke, seperti itu ya. Mudah sekali kan? Amazing.
Untuk yang ketiga, kita akan bahas mengenai operasi pada polinomial. Operasi-operasinya yang pertama penjumlahan atau pengurangan, itu seperti penjumlahan atau pengurangan dua fungsi ya, bentuk aljabar. Kemudian yang kedua itu perkalian. Perkalian juga sama dengan aljabar, Anda juga sudah mempelajari sebelumnya. Nah, yang lebih khusus kita akan bahas yang ketiganya yaitu pembagian polinomial. Oke, pembagian polinomial itu ada beberapa metode. Metode pertama itu dengan pembagian biasa. Kemudian metode kedua dengan cara Horner. Kemudian metode ketiga itu dengan cara Horner-Kinel. Yuk kita bahas aja dengan yang pembagian biasa. Contoh pembagian biasa seperti biasa ketika kita di SD. Kalau misalkan 12 dibagi 5 itu dapat berapa? 12 dibagi 5 yang mendekati itu 5 kali 2 kan ya? 5 kali 2 itu 10. Kemudian kalau dikurangi dia 10. 12 kurangi 10, 2. Nah jadi di pembagian biasa ini ada beberapa unsur. Ini adalah yang dibagi, kemudian ini pembagi, 2 ini sebagai sisa, dan 2 yang di atas itu sebagai hasil bagi. Sehingga pada pembagian biasa, kalau bilangan ini kita susun 12 dibagi 5, bisa ditulis seperti 12 itu sama dengan 5 kali 2 ditambah 2 itu sisanya gitu, karena 5 kali 2 10 tambah 2 itu 12 kan. Kalau saya misalkan 12 itu sebagai fx yang dibagi, kemudian 5 itu adalah sebagai pembagi, kita misalkan px, kemudian 2 nya itu adalah sebagai hasil bagi, itu adalah hx, dan 2 ini ditambah 2 itu sebagai sisa yaitu sx. Ini adalah bentuk umum pembagian polinomial. Pada bentuk pembagian polinom, kalau fx-nya itu berderajat n, kemudian px-nya pembaginya itu berderajat m, dan hx-nya itu berderajat berapa? Berderajatnya itu ditentukan dari pangkat n dikurangi dengan m gitu. Jadi kalau misalkan fx-nya berderajat 5, kemudian pembaginya berderajat 3, jadi hasil baginya itu berderajat 5 kurangi 3 berapa? 2 ya gitu. Nah, bagaimana untuk sisanya? Sisanya itu berderajat maksimal dari pembagi dikurangi 1 begitu. Jadi kalau misalkan pembaginya itu berderajat 3, berarti sisanya itu maksimal berderajat 3 kurangi 1 berapa? 2 gitu ya. Soalnya kalau misalkan sisa itu tidak selalu harus menyisakan sisa, karena ada bilangan yang habis dibagi. Artinya kalau polinom habis dibagi, sisanya itu sama dengan 0. Untuk lebih memahami lagi pembagian pada polinom, kita coba dulu dengan yang pertama, yaitu pembagian suku banyak dengan bentuk linear. Soalnya sebagai berikut ya. Baik ya, bagaimana cara mencari hasil bagi polinomial ini? Nah, ini kita coba dengan metode yang pembagian biasa. Di sini ada yang dibaginya itu dari 2x pangkat 4 sampai min 1, itu adalah fx misalkan. Nah, pembaginya ini bentuk linear, itu adalah px. Bentuk linear itu berderajat paling tinggi 1 ya. Kita coba soal ini dengan menggunakan pembagian biasa. Kita bikin bentuk seperti ini. Kemudian tulis yang dibaginya 4x min 3x. Pembaginya simpan di sebelah kiri. Langkah pertama, patokannya bagaimana cara menghabiskan suku yang paling depan dari polinom itu yang mau dibagi. Di sini ada 2x pangkat 4 kan? Berarti 2x pangkat 4 ini harus habis dibagi dengan x. Nah, itu jadi berapa? 2x pangkat 4 dibagi x berapa? 2x pangkat 3 kan ya? Jadi kita tulis di sini 2x pangkat 3. Nah, setelah itu 2x pangkat 3 dikalikan ke semua suku pada pembaginya. Kita tulis di bawahnya 2x pangkat 3 dikali x, 2x pangkat 4, 2x pangkat 3 dikali min 2 itu min 4x pangkat 3 gitu ya nggak? Oke, lakukan pengurangan. Oke, dikurangi. Ini yang paling depan habis dikurang. Kemudian ini ada min 3. Setelah itu, tapi setelah pangkat 4 itu kan kita harus susun dari pangkat tertinggi. Setelah pangkat 4 berarti pangkat 3 kan? Pangkat 3-nya kita turunkan dulu. Di sini ada min 4x pangkat 3. Tapi karena dia ada di baris kedua, sedangkan baris kedua itu kan dikurangi. Itu min kali min jadi berapa? Plus ya. Jadi kita tulisnya
plus 4x pangkat 3. Nah, setelah pangkat 3, kita turunkan yang pangkat 2-nya. Pangkat 2-nya itu min 3x kuadrat ya. Dia turunkan aja langsung, jadi min 3x kuadrat. Oke. Kita turunkan juga semuanya boleh. Setelah itu, 4x pangkat 3 dibagi x dapat berapa? 4 dibagi 1 dapat 4, x pangkat 3 dibagi x dapat x kuadrat kan? Jadi ditulisnya plus 4x kuadrat gitu ya. Ini kalikan aja dengan pembaginya semuanya, jadi di sini kita tulis 4x pangkat 3, kemudian 4x kuadrat kali min 2, min 8x pangkat 2. Ya, kita kurangi lagi. Ini habis 4x pangkat 3-nya ya. Kemudian di sini ada pangkat 2, x pangkat 2 dan x pangkat 2. Ini ada min 3 dikurangi min 8. Nah, ini min kali min kan jadi plus. Jadi plus 8. Berarti 8 kurangi 3 dapat berapa? 5 ya. 5x kuadrat. Ya, yang lainnya kita turunkan lagi. 2x minus 1. Ya, kita juga lakukan pembagian lagi. 5x kuadrat dibagi x itu dapat berapa? Dapat 5x ya. Kita tulis di atasnya plus 5x. 5x kalikan ke semua pembaginya. 5x kali x, 5x kuadrat. Kemudian 5x kali min 2, min 10x ya. Oke, ini dikurangi. Habis kan 5x kuadrat dikurangi 5x kuadrat. Kemudian di sini ada 2, min 10. Min kali min kan plus 10. Plus 10 tambah 2, jadi 12 ya. 12x. Min satunya kita turunkan. Nah ini belum selesai karena pangkatnya itu sisanya masih pangkat 1 x-nya. Ini pangkat 1 masih bisa dibagi. 12x dibagi x dapat berapa? Dapat 12 kan? Jadi kita tulis di hasil baginya plus 12. 12 kali ke pembaginya 12x. Kemudian 12 kali min 2, min 24. Ini kita kurangi. 12 kurangi 12 habis ya. Kemudian min 1 dikurangi min 24. Nah ini min kali min kan 24. 24 kurangi 1. Jadi 23 ya. Ini adalah 23. Nah, 23 ini sebagai sisa. Kemudian hasil baginya yang ini, hasil baginya dari 2x pangkat 3 sampai 12 itu hasil bagi. Metode kedua dalam pembagian polinom kita akan bahas yang disebut dengan metode Horner. Soalnya masih sama ya, dari 2x pangkat 4 min 3x kuadrat tambah 2x min 1 dibagi oleh x min 2. Nah, langkah pertama kita susun polinom itu dari derajat pangkat tertingginya, yaitu pangkat 4, kemudian pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 sampai pangkat 0 ya. Kita susun dulu pangkat dari variabel x-nya, x pangkat 4, x pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1 sampai pangkat 0. Setelah itu kita ambil koefisien-koefisien pada yang mau dibaginya. Di sini kan koefisien x pangkat 4 itu 2, berarti kita tulis 2. Koefisien pangkat 3 ada nggak? Kalau tidak ada, artinya dia 0 koefisiennya. Kita tulis 0. Kemudian yang x pangkat 2 itu minus 3. X pangkat 1 itu 2. X pangkat 0 itu minus 1 ya. Oke. Ini kita bagi dengan pembaginya. Pembaginya itu adalah x min 2. Nah, di x min 2 ini kita tulis dulu. X min 2 dibuat jadi 0. Cari pembuat 0-nya. Berarti x-nya berapa? Kalau minus, berarti jadi plus 2 kan? Jadi x sama dengan 2. Ini pembaginya x sama dengan 2. Kita tulis sebelah kirinya di sini. Berarti 2-nya simpan. Nah, kemudian setelah itu pada kolom bawah ini yang kita isi nanti hasil dari metode Horner. Nah, yang awal dari pangkat tertinggi itu kita kasih tanda bintang. Artinya tidak boleh diisi. Jadi angka pertama langsung diturunkan aja. 2-nya kita turunkan ke bawah. 2. Nah, ini ke sini ke yang pembaginya dikali. Nah, kalikan. Kemudian simpan sebelah sininya. Simpan di selanjutnya. 2 kali 2 berapa? 4 ya. Jadi kita simpan di sini 4. Setelah itu ini ditambah ya. Operasi untuk menurunkan angkanya ditambah. 0 tambah 4 berapa? 4 ya. Oke. Kita tulis 4. Nah, ini dikali 4. 4 kali 2 itu 8. Kita simpan di bawah minus 3. Kemudian ini ditambah. Min 3 tambah 8, 5 ya. Setelah itu 5 kali 2, 10. Tulis di sebelahnya. Kemudian ditambah 2 tambah 10, 12. Nah, 12 dikali 2 berapa? 24 ya. 24. Nah, ini ditambah juga min 1 tambah 24. Ini 23 kan? Oke. Nah, setelah itu ini adalah hasil dari metode Horner. Nah, mana yang bagian hasil bagi dan mana yang sisanya? Hasil baginya itu dari sini, dari 2 sampai ke 12. Nah, sisanya itu yang paling ujung, yaitu 23 gitu. Jadi ini 23 sebagai sisa. Kemudian dari 2, 4, 5, 12 itu sebagai koefisien dari hasil bagi. Nah, koefisiennya dimulai dari x pangkat berapa?
kan yang dibaginya pangkat 4, pembaginya pangkat 1, berarti 4 kurangi 1 itu pangkat 3. Jadi ini tuh untuk 2x pangkat 3, ini buat pangkat 2, ini untuk x pangkat 1, dan ini untuk x pangkat 0. Sehingga hx nya itu adalah 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat, kemudian ini ditambah 5x, dan ini ditambah 12. Sisanya itu adalah 23. Jadi ini yang hasil baginya ya, hasil bagi, dan ini adalah sisa. Untuk pembagian metode Horner, bentuk yang pertama itu bentuk linear. Linear itu kita simbolkan AX tambah B kan ya, sehingga si fx nya itu sama dengan px dikali hx dikali sx. Nah di sini pada pembaginya adalah linear AX tambah B. Kemudian hasil baginya itu tadi hx ini harus dibagi dengan koefisien dari x-nya, yaitu adalah a gitu. Ini ditambah sisanya ya. Jadi perlu diingat nanti di hasil baginya dibagi a. Nah tadi kan fx-nya itu yang 2x pangkat 3 sampai min 1 kita tulis 2x pangkat 4 min 3x kuadrat tambah 2x min 1. Nah kemudian pembaginya ax tambah b, yaitu siapa? X min 2 ya, x min 2. Hasil baginya tadi kita telah menemukan 2x pangkat 3 ya, kemudian berapa lagi? Plus 4x kuadrat tambah 5x, kemudian tadi plus 12 ya. Nah di sini, tapi di sini kan harus dibagi a-nya itu berapa? Nah kalau di sini pembaginya x min 2, berarti koefisien dari x-nya, koefisien x-nya itu adalah 1 kan? Ini jadi dibagi 1 gitu. Setelah itu ditambah sisanya adalah 23. Kalau kita lakukan operasi perkalian kemudian ditambahkan sisa, ini hasilnya adalah 2x pangkat 4 min 3x kuadrat tambah 2x min 1 ya, seperti itu. Ini kan kasusnya untuk x min 2. Jadi kalau misalkan pembaginya ada 2x plus 1, pembaginya adalah 2x plus 1. Koefisien dari x kan 2. Berarti nanti hasil baginya itu dibagi 2. Ini kan karena dibagi 1, ya udah kita ambil 2x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 5x tambah 12 itu sebagai hasil bagi gitu ya. Mudah ya dengan metode Horner ini. Pada soal ini kita bisa selesaikan dengan pembagian biasa ataupun dengan pembagian Horner gitu ya. Untuk yang pembagian biasa langsung saja kita tulis x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 15x minus 60. Ini semuanya dibagi oleh x kuadrat min 4x min 5 ya. Patokannya dari yang paling depan, x pangkat 3 dibagi x dapat berapa? Dapat x aja kan ya. Oke, x dikali x kuadrat itu x pangkat 3, x dikali min 4x min 4x kuadrat, x dikali min 5 min 5x. Nah kemudian kita dikurangi ya, turunkan 2 dikurangi min 4, jadi 2 tambah 4 itu 6x kuadrat, min 15 min 5, jadi berapa? Min 15 tambah 5 jadi min 10x. Kemudian min 60 turunkan aja langsung min 60. Nah, setelah itu kita langsung bagi lagi, ini patokannya kita harus menghabiskan 6x kuadrat. 6x kuadrat dibagi x kuadrat dapat berapa? Dapat 6 ya. Jadi di sini kita tulis x plus 6. 6 dikali ke semuanya 6x kuadrat, kemudian 6 dikali min 4x jadi min 24x, dan 6 dikali min 5 jadi min 30. Dikurangi lagi, 6x kuadratnya habis. Setelah itu ini min 10 min 24. Jadi berapa? 24 kurangi 10 ya. Karena di sini min kali minnya jadi plus. 24 kurangi 10 itu 14x, dan ini min 60 dikurangi min 30 jadi min 60 tambah 30 jadi min 30. Ini kita udah menemukan sisa, dan ini kita udah menemukan hasil bagi ya. Hasil baginya x plus 6 dan sisanya 14x min 3. Itu dengan cara pertama. Ini itu cara pertama pembagian biasa. Kemudian bagaimana kalau dengan cara Horner? Cara Horner pembaginya itu, nah kemudian kalau untuk cara yang kedua yaitu cara Horner, pembaginya itu ini bentuknya kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c. Di sini syaratnya harus bisa difaktorkan pembaginya. Jadi kalau nggak bisa difaktorkan nggak bisa dengan cara Horner. Nanti kita gunakannya dengan yang cara ketiga yaitu Horner-Kinov. Jadi dari pembagi ini x kuadrat min 4x min 5 kita faktorkan dulu, dapat berapa aja? Ini kan dapat x, ini x. Nah kalau perkalian min 5 itu berapa sama berapa? 5 sama 1 ya. Oke. Nah setelah itu kita tulis misalkan di sini plus
berapa? Ini plus atau min, supaya kalau dijumlahkan min 4. Berarti ini minus ya. Ini minus, yang ini plus gitu. Jadi X-nya yang pertama ini sebagai pembagi pertama, ini sebagai pembagi kedua. Jadi X min 5, nah, P1-nya itu X min 5 berarti X-nya sama dengan 5 kan? Kalau misalkan pembagi kedua itu X plus 1, berarti X-nya itu sama dengan min 1 gitu. Kita buat skema Hornernya. Dari pangkat tertingginya 3, koefisiennya kita ambil pangkat 22, min 15, min 60. Jadi kita tulis dari pangkat tertinggi ini 1, kemudian 2, kemudian min 15, dan min 60 ya. Harus berurutan ya, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan pangkat 0. Kita tulis koefisiennya. Kita buatkan skemanya seperti ini. Setelah itu pembagi pertama 5, kita tulis 5. Ini kita kasih tanda bintang, gak usah diisi. Turunkan satunya. 1 kali 5 dapat berapa? Simpan di sini 5 ya. Ditambah 2 tambah 5 7. 7 dikali 5 35. Kemudian ditambah 15 kurang tambah 35 itu jadi 20 ya. Kemudian 20 kali 5 itu jadi 100. Ini dikurangi 60, min 60 ditambah 100 jadi berapa? 40 ya. Oke. Nah, ini kita simpan dulu sebagai sisa pertama. Nah, setelah itu kita lanjutkan. Yang 1720 dilanjutkan oleh pembagi yang kedua gitu. Pembagi keduanya berapa? Min 1 ya. Turunkan dulu yang pertamanya 1. 1 kali min 1 itu min 1. 7 tambah min 1 itu 6. Kemudian 6 kali min 1 itu min 6. Nah, 20 dikurangi 6 berapa? 14 ya. Ini adalah 14. Ini sisa yang kedua. Jadi di sini 40 itu sisa yang pertama dan 14 itu sisa yang kedua. Maka hasil baginya yang mana? Hasil baginya tetap yang di sini, yang 1 dan 6. Hasil baginya berderajat berapa? Berderajat 1 kan? Karena pangkat 3 kurangi pangkat 2. Ini untuk 1x dan ini untuk 6 kali x pangkat 0. Jadi hx-nya di situ 1 kali x, 1x ditambah 6 kali x pangkat 0 ya, 6 ya. Jadi untuk sisanya kita ada rumus tambahan yaitu S2 dikali pembagi pertama. Pembagi pertamanya harus bentuk x min a yang koefisien x-nya 1 gitu. Jadi kalau misalkan di sini koefisien x kuadratnya 2, misal di sini jadi 2x, kemudian ini x. Nah, kita mulainya dari yang x koefisien 1. Jadi di sini pembagi pertama itu harus koefisien x-nya 1. Dan ini kebetulan dua-duanya koefisiennya 1 ya. Nah, jadi kita langsung aja dan ini ditambah dengan sisa yang pertama yaitu 40. Nah, kemudian ini kita ganti S2-nya kan tadi berapa? 14 ya. Nah, X min A ini kan pembagi pertamanya 5, ini A-nya. Berarti X dikurangi 5 gitu. Dan ditambah 40. 40 adalah sisa yang kedua. Kita kalikan 14 kali X, 14X. 14 kali min 5 berapa? Min 70 ya. Min 70 ditambah 40. Jadi ini adalah 14X. Min 70 tambah 40 itu min 30. Ini sisanya. Sisanya 14x min 30. Sama kan dengan yang cara pertama 14x min 30. Oke, kita lakukan dengan metode yang ketiga. Untuk soal ini dengan metode Horner-Kinov. Bagaimana caranya? Di pembagian metode Horner-Kinov itu pembaginya tidak harus difaktorkan dulu ya. Jadi pembaginya boleh berderajat 2, berderajat 3, berderajat 4 sampai selanjutnya ya. Jadi ini kita buat pembaginya jadi sama dengan 0 dulu. X kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Kita ubah menjadi x kuadrat sama dengan x kuadrat sama dengan, nah min 4x itu kan jadi 4x, kemudian min 5 itu jadi plus 5 ya gitu. Nah, untuk pembagi pertama dimulai dari belakang. Jadi di sini itu 5 itu jadi sebagai pembagi pertama dan 4 itu sebagai pembagi kedua begitu ya. 5 dan 4 ini. Oke, setelah itu kita buatkan skema Hornernya susun dari pangkat tertingginya. Koefisiennya kita ambil ya. Ini 1, kemudian 2, min 15 dan min 60. Kemudian kita buat skemanya agak lebih panjang. Oke, ini kita buat 2 baris untuk diisi nantinya. Pembagi pertama, kemudian di sini kita tulis pembagi kedua. Pembagi pertamanya adalah 5 ya. Kemudian pembagi kedua itu adalah 4. Nah, setelah itu dalam baris ini kita harus isi tanda bintang dulu. Artinya itu kolom yang tidak harus diisi. Ini kita tulis di baris pertama ada bintangnya 2. Kemudian di baris kedua bintangnya 1, yang ini, dan yang ujung 1 gitu. Jadi skemanya itu 2, 1, 1. Jadi tetap ke patokannya kalau pangkat 2 ya dia 2 bintang, 2 bintang gitu. Kalau yang pangkat 3 berarti baris pertama nanti bintangnya 3, baris kedua bintangnya 2, dan yang ujung ini 1.
kemudian yang baris terakhir dia ini 1 bintang, yang di ujungnya 2 gitu. Jadi kalau pembagi yang pangkat 3, pembagi pangkat 4 juga sama. Nanti ada 4 baris, berarti 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3 begitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi penyelesaian yang ini. Ya, yang pertama sama seperti Horner biasa, 1 turunkan ke bawah, tapi di sini lakukan perkaliannya ke 2 pembaginya langsung. Jadi 1 kali 4 disimpan di pinggirnya, gitu, sesuai barisnya. Karena 4 ini kan di baris yang kedua, kita tulis di sini. 1 kali 4 berapa? Ini kali 1 kali 4 itu 4. Kemudian di sini 1 kali 5. Nah, 1 kali 5 nanti simpannya di pinggir yang sebelah sini ya. Oke, 1 kali 5 itu 5. Tulis 5. Nah, kita turunkan yang ini, ditambahkan seperti biasa. 2 tambah 4, 6. Dan 6, kita lakukan lagi perkaliannya ke 2 pembagi ini. 6 kali 4, 24, simpan sebelah sini. 6 kali 4, 24. 6 kali 5, 30, simpan sebelahnya. Begitu ya. Lalu kita jumlahkan lagi. Min 15 tambah 5, min 10 ya. Min 10 tambah 24, jadi 14 ya. Oke. Nah, yang ini kita jumlahkan, min 60 tambah 30, jadi min 30 ya. Oke. Nah, karena di sini pembaginya pangkat 2, maka sisanya itu kita ambil 2 angka terakhir di sini ya. Berarti ini sebagai sisa. Kemudian yang sebelah sini, yang sebelah kirinya itu sebagai hasil bagi. Jadi kalau misalkan sisanya, pembaginya kan pangkat 2, sisanya itu pangkat berapa? Maksimum pangkat 2 kurangi 1 ya, karena pembaginya pangkat 2. Jadi 2 kurangi 1 kan pangkat 1. Maka ini sisanya itu 14x min 30. Dan hasil baginya pangkat 1 ya, karena di situ kan pangkat 3 kurangi pangkat 2. Ini untuk x, kemudian ini ditambah 6. Ini adalah hasil bagi, dan ini adalah sisa ya. Jadi ketiga metode tadi kita telah jelaskan, pembagian biasa, kemudian cara Horner, dan bentuk kuadrat, dan yang ketiga itu pembagian metode Horner-Kino. Untuk Horner-Kino ini bedanya dengan Horner biasa. Kalau Horner-Kino itu tidak perlu difaktorkan, tapi kalau yang Horner biasa itu harus pembaginya yang bisa difaktorkan. Kita bisa berkali-kali melakukan pembagian polinomnya.